Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati Allah, para orang tua dan penggerak pendidikan yang insya Allah senantiasa berada dalam jalan kebenaran sebagai penuntun generasi masa depan. Salam sehat dan semangat dari kami, Kelompok Kerja Guru RA Kabupaten Purbalingga atau KKG-RA Aktif Bangga. Kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang kesiapan bersekolah dan gerakan transisi dari RA ke MI yang menyenangkan. Materi yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil dari advokasi dan pendampingan produk gerakan transisi PAUD ke SD yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik teman-teman, kita mulai dari pengertian kesiapan bersekolah. Sebenarnya saya yakin teman-teman sudah paham ya, bahwa kesiapan bersekolah itu dimaknai sebagai kemampuan anak untuk menghadapi pembelajaran di MI atau SD. Jadi kemampuan ini kita pahami sebagai kemampuan yang seharusnya sudah dimiliki anak sebelum masuk ke MI. Seperti itu. Nah, ini pengertian lama ya teman-teman. Setelah ada gerakan transisi PAUD atau RA ke MI, pengertian ini berubah dan harus kita pahami bersama, yaitu sebuah kemampuan fondasi anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Saya ulangi. Kesiapan bersekolah dimaknai sebagai kemampuan fondasi anak sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi, kemampuan ini tidak hanya harus dimiliki sebelum anak masuk ke MI atau ke SD, tetapi kemampuan fondasi yang bisa dibangun saat anak masih menjalani pembelajaran di RA sampai dengan nanti ketika anak sudah masuk di MI, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Nah, kenapa kita harus pahami bahwa setiap anak itu perkembangannya unik, perkembangannya berbeda satu dengan yang lain. Ada anak yang mengikuti pembelajaran di RA, ada anak yang tidak mengikuti pembelajaran di RA atau tidak sama sekali tidak masuk ke RA atau lembaga pendidikan anak usia dini yang lain. Nah, anak-anak ini ketika masuk ke MI tentu harus tetap diberikan haknya, yaitu hak untuk mendapatkan kemampuan fondasi awal. Pertanyaannya, apa sih kemampuan fondasi awal itu? Kemampuan fondasi awal itu yaitu kemampuan yang seharusnya dimiliki anak sebagai dasar, sebagai fondasi nanti untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Selama ini kita di masyarakat itu mengetahui bahwa ada miskonsepsi terkait dengan kemampuan calistung atau kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kita pahami, konsep yang ada pada diri kita, bahwa kemampuan fondasinya, kemampuan utamanya, kemampuan dasarnya kalau mau masuk ke SD atau ke MI, ya kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung. Miskonsepsi itu yang mendasari pemikiran bahwa calistung itu sebagai satu-satunya kemampuan anak dikatakan siap belajar, itu akhirnya merambah pada kegiatan pembelajaran di PAUD, TK, atau RA. Gitu. Jadi para guru ini karena tuntutan masyarakat, tuntutan orang tua, anak harus bisa calistung, pembelajarannya itu yang awalnya itu konsep dasarnya bermain sambil belajar, belajar seraya bermain, menjadi bergeser. Jadi pembelajarannya fokus pada pencapaian calistung. Sehingga banyak sekali pembelajaran dengan sistem drilling, pembelajaran yang berfokus pada lembaga kerja, yang mengesampingkan kebutuhan dasar anak untuk bermain, yang mengurangi kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang bermain seraya belajar, belajar seraya bermain, demi sebuah pencapaian, yaitu kemampuan calistung
Padahal kita sebagai pendidik sudah paham, gak cuma calistung loh. Ada 6 aspek perkembangan. Ada capaian nilai agama budi pekerti, ada capaian jati diri, ada capaian literasi, numerasi, dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, seperti itu. Dan miskonsepsi ini juga ternyata berlanjut. Masih banyak lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar yang memberlakukan tes calistung sebagai syarat penerimaan peserta didik baru. Walaupun saya yakin banyak juga yang tidak memberlakukan itu. Nah, teman-teman, miskonsepsi yang terjadi di masyarakat ini terkait dengan calistung itu sudah seharusnya kita rubah. Sudah seharusnya kita perbaiki gitu. Di antaranya yang pertama dengan menghilangkan tes calistung sebagai syarat penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, dengan memberlakukan masa penerimaan masa ta'aruf siswa madrasah matsama atau di lembaga lain disebut dengan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu ini bisa dilakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan tata tertib sekolah, pengenalan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekolah, pengenalan orang-orang yang ada di sekolah, dan sekaligus sebagai asesmen awal. Jadi tidak perlu ada tes calistung di awal, tapi kita bisa mengetahui kesiapan belajar anak, kesiapan sekolah anak itu pada masa matsama. Ya, kita bisa mengelompokkan kemampuan anak, melakukan perencanaan pembelajaran sesuai dengan asesmen awal yang dilakukan pada masa matsama itu. Kemudian gerakan yang ketiga, selain menghilangkan tes calistung, kemudian memberlakukan matsama selama 2 minggu. Yang ketiga ini memberlakukan pembelajaran di PAUD, TK atau RA, dan MI atau SD, itu pembelajaran yang membangun fondasi awal. Yang membangun kemampuan fondasi anak. Sehingga anak nanti dapat memiliki kesiapan bersekolah. Oke, jadi fondasi ini, kemampuan fondasi ini dibangun di mana? Di RA, di TK, di PAUD, dan di MI kelas 1, kelas 2, SD kelas 1, kelas 2. Pertanyaannya, kemampuan fondasi itu apa gitu? Yang dimaksud dengan kemampuan fondasi anak itu apa aja gitu? Teman-teman, di sini ada 6 ya. Ada 6 kemampuan fondasi yang harus dimiliki anak untuk dikatakan anak itu sudah siap untuk bersekolah. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini yang paling utama, bukan calistung, tapi mengenal nilai agama budi pekerti. Selanjutnya yang kedua, yaitu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi secara sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Kemampuan fondasi yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Kemudian kemampuan fondasi yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah 6 fondasi, 6 kemampuan fondasi yang saya maksud. Jadi calistung itu tadi disebutkan di poin ke-6, ada literasi numerasi. Calistung itu hanya sebagian kecil dari 6 kemampuan fondasi yang harus dimiliki oleh anak. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama sebagai pendidik RA, sebagai pendidik di MI atau SD kelas 1, kelas 2, bersama-sama membangun pembelajaran yang ini memberikan kemampuan fondasi dasar pada anak.
agar anak itu mampu bertransisi dari PAUD, TK atau RA ke MI atau SD dengan menyenangkan, dengan mulus, dengan lancar. Oke, jadi yang dimaksud dengan gerakan transisi dari RA ke MI yaitu sebuah gerakan perpindahan anak dari perannya menjadi peserta didik di RA atau TK atau PAUD ke SD, ya, berpindah peran menjadi peserta didik di SD atau MI dengan jalan yang menyenangkan. Kita sukseskan agar gerakan anak ini transisinya mulus, lancar, dan tidak mengalami hambatan, yaitu dengan menanamkan kemampuan fondasi. Dengan adanya gerakan transisi yang menyenangkan ini, anak-anak tidak perlu penyesuaian yang terlalu banyak. Anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu mengalami ketakutan, tidak perlu mengalami rasa takut yang berlebihan. Karena kita tahu anak-anak belajar di RA itu banyak sekali alat pendukungnya, guru-gurunya sangat dekat. Hal ini diharapkan juga bisa terus dilanjutkan di SD atau di MI kelas 1 dan kelas 2. Jangan sampai terjadi anak berkata, aduh nanti di MI aku pipis ada yang nemenin gak ya? Aduh nanti di MI aku belajar di pangku bu guru gak ya? Aduh nanti di MI aku belajarnya masih bisa nyusun balok gak ya? Nah, itu kalimat-kalimat yang menjadi kekhawatiran, ketakutan anak-anak kita dalam masa transisi. Jadi mari kita bergerak bersama. Kita yang berada di RA, kita akan memberikan pembelajaran dengan menanamkan 6 kemampuan fondasi, yang di MI akan melanjutkan apa yang kita lakukan di RA. Kita bersinergi, bekerja sama. Kemudian orang tua akan mendukung anak-anak dengan melakukan pembelajaran di rumah yang menanamkan 6 kemampuan fondasi. Nah, teman-teman, kalau kita bersinergi bersama, tentu anak-anak kita akan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Anak-anak kita akan bertransisi dari pembelajaran di RA ke MI dengan menyenangkan, dengan mulus. Baik, itu saja teman-teman apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan banyak yang kita peroleh, banyak yang kita pelajari dan kita bisa amalkan, kita bisa praktekkan di lembaga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, kita sebagai pendidik dan sekaligus kita sebagai orang tua. Apabila banyak perkataan saya atau hal-hal yang menyinggung atau mungkin kurang tepat, mohon koreksinya dan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.